berikanlah kami makanan yang melimpah-limpah. Berikanlah kami makanan yang banyak supaya kami juga bisa menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Saudara, waktu saya duduk merenungkan ayat ini, Tuhan menekankan mengapa kita harus belajar mencukupkan diri. Jadi yang menjadi judul daripada khotbah hari ini adalah mari kita belajar mencukupkan diri. Saudara, apa itu cukup? Sesuatu yang dikatakan cukup itu berarti tidak kurang, tidak lebih, atau bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya. Jadi dikatakan cukup itu berarti dia pas porsinya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada di istilah orang Batak katakan banyak habis, sedikit cukup. Saudara, di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita mencukupkan diri dalam segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa merasa cukup. Dan apa yang diajarkan firman Tuhan tentang cukup. Saudara, kita tentunya ingat perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu sepanjang perjalanan mereka diberikan Tuhan apa yang menjadi makanan mereka, yaitu kita kenal dengan manna. Manna itu roti yang turun dari surga. Saudara, Tuhan perintahkan supaya mereka mengambil secukupnya. Kalau ada yang merasa saya mau ambil banyak buat besok. Saudara, roti itu besok itu sudah basi, sudah tidak bisa dimakan. Tuhan perintahkan ambil secukupnya. Cukup untuk hari itu. Saudara, kenapa Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana hidup di dalam kecukupan? Bukan kelimpahan, ya, kecukupan. Karena kasih Tuhan atau anugerah Tuhan itu selalu cukup bagi kita. Kasih anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tuhan katakan jangan khawatirkan hari esok, tapi kita bersyukur dengan setiap hari berkat yang Tuhan berikan. Setiap hari Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi untuk hari esok itu tidak perlu kita mengkhawatirkannya. Berkat Tuhan selalu cukup setiap hari. Dan kita harus belajar menghitung segala berkat yang Tuhan berikan. Saudara, kalau saya bangun pagi, saya masih bisa menghirup udara segar, saya bilang Tuhan, terima kasih. Saya ingat orang-orang di rumah sakit untuk bernapas saja mereka harus membeli oksigen. Mereka harus bayar biaya perawatan, biaya penginapan, tapi hari ini saya boleh ada, menikmati udara yang ada. Semuanya saya katakan terima kasih Tuhan. Saudara, rasa cukup itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang tahu bersyukur. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa merasa cukup? Satu adalah kita harus bisa mensyukuri apapun, berapapun berkat Tuhan yang ada pada kita. Kalau sebelum pandemi mungkin penghasilan kita bisa sampai 3 sampai 5 juta atau mungkin lebih, tapi di masa-masa sukar ini mungkin penghasilan kita jadi penurunan, khususnya kalau orang yang di dunia bisnis, dunia dagang. Kalau mungkin pegawai negeri itu tidak terlalu ada pengaruhnya, tapi yang berbisnis itu pasti sangat besar pengaruhnya. Saudara, kalau 5 juta cukup, 10 juta cukup. Saudara, ketika nilai-nilai itu turun, masih bisakah kita merasa cukup? Masih bisakah kita belajar bersyukur? Itu yang menjadi pertanyaannya.
seminggu atau 2 kali sehari kita makan daging atau makan ayam, dengan keadaan yang seperti ini, kita harus memangkas uang belanja kita. Kita mungkin harus makan dengan ikan saja, atau mungkin yang lain ada yang ikan saja mungkin kadang mahal, mungkin hanya nasi dengan tahu tempe. Masih bisakah kita mensyukuri keadaan seperti itu? Tuhan ajarkan kita bersyukur, bersyukur dalam segala keadaan. Dengan bersyukur dengan segala keadaan, hati kita akan bisa merasa cukup. Itu yang pertama, bisa mensyukuri apapun, berapapun berkat yang Tuhan berikan. Yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita bersyukur, kita harus bisa mengatur atau memanage berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, khususnya apalagi kita yang kaum ibu ya, kita dengan keadaan seperti ini kita harus belajar mulai manage sebagus mungkin tentang pengeluaran kita di rumah tangga, khususnya di dapur. Yang ke pasar tadinya biasa bawa belanja mungkin 1 juta atau 2 juta, mungkin kita harus mulai mengatur, merampingkan semungkin supaya uang yang ada bisa cukup. Tapi banyak kali kita wanita, khususnya ibu, seringkali, kadang saya juga ngalamin begitu. Saudara, dari rumah memang niatnya beli bawang, cabai, apa segala macam, tapi kadang ada yang terlihat yang ganjil, timbul keinginan. Jadi akhirnya begini sampai di rumah loh, kok sudah habis sekian, mana tadi uangnya? Oh begini, itu satu persatu, ya ini kan tidak masuk itu tadi, tapi kenapa saya bawa ini lagi? Akhirnya uang yang tadinya cukup untuk apa yang kita perlukan, akhirnya tidak cukup. Itu kesalahannya adalah dalam hal pengaturan atau memanage keuangan, sehingga yang tadinya bisa cukup akhirnya jadi kurang. Jadi yang kedua itu adalah kita harus bisa memanage. Yang ketiga, kita harus melatih diri untuk bisa fleksibel. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan segala keadaan. Dalam keadaan melimpah, semua orang bisa bersyukur, semua orang bisa menikmatinya. Tetapi dalam keadaan sukar, di dalam keadaan pas-pasan, di sana kita perlu pelatihan untuk diri kita, melatih diri kita supaya bisa sanggup menerima kenyataan. Yang tadinya biasa makan enak, kita harus mulai mengatur bagaimana supaya makan secukupnya, makan apa adanya. Saya setelah bangun rumah ini, saudara, sudah 5 tahun ini saya sudah belajar bagaimana apa mungkin untuk mengirit keuangan saya, perbelanjaan saya, karena seperti saudara ketahui saya bikin rumah itu bukan uang cash, tapi dengan apa bang? Kadang pertengahan bulan saya bilang, Tuhan ini keuangan sudah mulai. Dan saya dulu biasa di sekolah itu ada kantin saya kecil-kecilan. Tapi begini dengan pandemi ini sekolah sudah tidak berjalan, kantin saya juga otomatis sudah tutup. Jadi income saya juga ya sudah bisa dibilang pas-pasan. Tapi selalu saya syukuri apa yang Tuhan berikan. Kadang dengan kalau ada masih bisa dengan tahu tempe, puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa dengan tahu tempe, kan sama saja tinggal petik-petik kucuk dan singkong di belakangnya terus. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat murid saya bisa menikmati enak apa yang sajian apa adanya hari ini. Karena saya membayangkan saja tahu tempe itu seperti rendang. Terus saya sudah lama tidak makan rendang kadang, saudara, tapi itu nikmat. Dan saya sampai hari ini puji Tuhan saya sehat, meskipun tidak bisa gemuk. Sampai hari ini saya sehat, saya jarang sakit. Ya paling kalau sakitnya mungkin pusing atau pilek, batuk ya.
paling begitu. Jadi dengan saya sudah jarang makan daging, itu saya sudah mungkin tidak, kalau dicek mungkin tidak ada kolesterol. Tidak ada kolesterol. Karena apa? Saya jarang mengkonsumsi yang namanya protein hewani. Saya banyak kali mengkonsumsi hal-hal yang vegetarian. Sampai anak saya sampai sekarang pun jadi kayak vegetarian jadinya. Tapi kan bersyukur. Dan saya belajar menikmati itu. Dalam keadaan seperti ini kita masih bisa syukuri. Masih bisa makan dengan apa adanya, tahu tempe. Orang kita dengar di luar sana, saya dengar, lihat sendiri, baca di Facebook itu. Banyak orang yang kelaparan. Karena ada yang tadinya sebagai buruh, sebagai